Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumara Kandi 2510305019 kelas 1A. Baiklah, untuk kali ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam di Asia Tenggara ini itu berkembang melalui proses panjang yang melibatkan perdagangan dakwah, pendidikan dan budaya. Islam tidak datang melalui penaklukan. Dia datang itu melalui interaksi damai antara pedagang, ulama, dan masyarakat. Hal ini membuat Islam dapat diterima baik oleh masyarakat setempat. Nah, gimana proses masuknya Islam ke Asia Tenggara? Proses masuk Islamnya ke Asia Tenggara itu datang ke sekitar abad ke-7 sampai ke abad 13 Masehi. Nah, setelah datangnya ke abad 7 sampai ke 13 Masehi, ini terbagi atas 3 teori. Ya, yang pertama itu teori dari Gurajat. Nah, apa yang dikatakan teori dari Gurajat? Teori dari Gurajat itu Islam dibawa langsung oleh Muslim dari India. Itu namanya Gurajat. Yang kedua itu ada nama teori dari Mekah ataupun Arab. Itu Islam dibawa langsung oleh pedagang dari Arab. Ya. Yang ketiga teori dari Persia. Nah, teori dari Persia ini itu Islam dibawa langsung oleh ulama dari Persia. Nah, masuknya Islam itu berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah para ulama. Nah, di mana pusat-pusat sentral peradaban Islam sewaktu itu di Asia Tenggara itu ada 5 pusat ya. Yang pertama itu dari Kesultanan Samudera Pasai. Nah, Kesultanan Samudera Pasai itu merupakan Islam yang pertama di Nusantara. Itu datang ke abad 13. Itu menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Nah, kedua itu Kesultanan dari Melaka. Nah, Kesultanan dari Melaka ini menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan internasional itu pada abad ke-15. Itu Islam itu sudah mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga itu Kesultanan dari Aceh. Nah, Kesultanan dari Aceh ini berkembang sebagai pusat keilmuan Islam. Banyak ulama besar seperti Hamzah Pensuri dan Nuruddin. Nah, yang keempat Kesultanan dari Demak. Kesultanan dari Demak ini itu menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa yang diperan langsung oleh Wali Songo. Yang kelima Kesultanan dari Brunei. Nah, Kesultanan dari Brunei itu Islam itu berkembang di wilayah Kalimantan Utara dan Thailand melalui kerajaan-kerajaan ini ya. Nah, di mana bidang-bidang peradaban Islam yang ada di Asia Tenggara ini, itu pertama itu namanya bidang keagamaan. Nah, apa yang dikatakan bidang keagamaan itu seperti pembangunan masjid-masjid besar ya, berkembangnya pesantren ataupun surau, nah ataupun tradisi membaca Al-Quran atau Maulid Nabi dan zikir. Ya, yang kedua ini ada namanya bidang pendidikan ya. Yang mana bidang pendidikan ini itu lahirnya lembaga pendidikan Islam tradisional seperti apa? Seperti pondok pesantren. Nah, ya. Dan kitab-kitab seperti apa? Seperti kitab kuning menjadi rujukan ulama. Yang ketiga itu ada namanya bidang politik dan pemerintah. Nah, bidang politik dan pemerintah itu muncul sistem kesultanan ya, menerapkan hukum Islam dan peradilan. Yang keempat itu ada namanya bidang sosial dan budaya. Ya.
Yang mana sosial dan budaya ini itu seperti akulturasi budaya lokal dengan Islam ataupun kesenian bernuansa Islam seperti kaligrafi, sastra Islam dan tradisi sekaten kalau bahasa Jawa ya. Nah, yang kelima itu namanya bidang ekonomi. Apa yang dikatakan bidang ekonomi itu perdagangan antara negara muslim yang berkembang pesat sewaktu itu. Nah, menjadi pelebuhan, menjadi pusat kegiatan ekonomi. Nah, gimana pengaruhnya Islam terhadap lokal, budaya lokal? Islam itu tidak menghapus budaya lokal, tetapi Islam ini mengislamkan. Nah, contohnya tradisi keselamatan itu diberikan nilai doa-doa Islam. Wayang itu digunakan sebagai media oleh Wali Songo sewaktu dulu. Nah, yang ketiga arsitektur. Itu masjid menggunakan bentuk atap ya tumpang. Nah, apa peran ulama sewaktu dalam peradaban Islam di Asia Tenggara? Itu perannya apa? Ulama itu sebagai yang pertama itu penyebaran Islam, penyebaran ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan masyarakat. Yang ketiga itu penasehat. Nah, penasehat itu seperti menasihati raja sewaktu itu ataupun sultan. Yang ketiga, itu peran ulama itu penulis kitab-kitab keislaman. Nah, jadi kesimpulannya, peradaban Islam itu di Asia Tenggara itu berkembang secara damai dan terhadap budaya lokal. Islam tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membuat sistem sosial, pendidikan, politik, dan budaya yang berpengaruh hingga saat ini. Oke, cukup sekian tugas dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.